Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Tommy Hendrawan, Mas Abdul Latif dan Mas Septian dari kelompok satu untuk pemodelan, eh, tugas besar pemodelan dan optimasi lanjutan. Gitu ya. Ini tugas besar untuk optimasi Lagrange multiplier dan klasifikasi data linear menggunakan SVM dan GE. Oke, untuk pertama-tama permasalahan nomor satu akan dibacakan oleh Mas Abdul. Silahkan Mas Abdul. Baik, terima kasih Mas Tommy. Eh, untuk soal nomor satu, itu kita diberikan soal sebuah fungsi dua variabel sebagai berikut. F x y sama dengan 2x pangkat 2 plus xy plus y2 min 4x. Dengan kendala constraint adalah g eh, xy sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2. Nah, yang dicari itu adalah yang pertama itu eh, fungsi objektif dan fungsi kendala dalam soal ini itu yang pertama fungsi objektifnya yang tadi fxy sama dengan 2x pangkat 2 plus xy plus y2 min 4x. Lalu untuk kendala atau constraint-nya itu yang tadi gx y sama dengan x pangkat 2 plus y2 sama dengan 2. Lanjut, Mas. Nah, untuk nomor 2 ini adalah bentuk fungsi language untuk permasalahan optimasi dengan kendala yang diberikan. Nah, oke. Dari kedua fungsi tadi, fungsi objektif sama fungsi kendala itu, eh, fungsi language-nya didefinisikan sebagai berikut. L kali X, Y, lambda sama dengan 2X pangkat 2 plus X pangkat 2 plus XY plus Y2 dikurangi 4X ditambah lambda dikali X pangkat 2 plus Y2 min 2. Hmm. Untuk memulai perhitungan ini, jadi perhitungannya itu kita membentuk fungsi language, yaitu L. Kita menggabungkan fungsi objektif asli dengan fungsi kendala yang telah diubah ke bentuk implisit. Di sini kita juga memperkenalkan variabel baru yaitu lambda sebagai penggaling language yang berfungsi untuk mengikat kendala tersebut pada fungsi yang ingin kita optimalkan. Boleh Mas lanjut? Nah, untuk ini turunan parsialnya, untuk menghitung parsialnya itu kita tuliskan yang fungsi language tadi, yang fungsi sebelumnya, lalu kita turunkan. Ada tiga turunan. Yang pertama itu turunan del X, del L per del X sama dengan 4X plus Y dikurangi 4 plus 2 lambda X sama dengan 0. Lalu del Y-nya, del L per del Y sama dengan X plus 2Y plus 2 lambda Y sama dengan 0. Lalu ada turunan ketiga yaitu turunan lambdanya del L per del lambda sama dengan X pangkat 2 plus Y2 plus Y pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Nah, untuk ini adalah langkah krusial berikutnya adalah menerapkan first order necessary condition atau PONC.
kita menghitung turunan parsial terhadap variabel X, Y, dan lambda dengan menyamakan hasil turunan tersebut ke angka 0. Kita membangun sebuah sistem persamaan yang akan menuntun kita pada titik-titik kandidat di mana nilai optimal mungkin terjadi. Lanjut, Mas. Nah, lalu untuk selanjutnya itu, oh ya, yang tadi persamaan kondisi optimal ini, kita hitung yang tadi 3 turunan itu, del X, del Y, dan del lambda. Di kita selesaikan dengan persamaan substitusikan persamaan tadi persamaan 1 2. Nah, substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Lalu nanti setelah dihitung persamaan tadi dapatlah 4 plus 2 lambda dikali 2 plus 2 lambda sama dengan 2 kali 2 plus lambda. 2 tambah lambda sama dengan 2 kali 2 plus lambda pangkat 2. Sehingga didapatkan 1 dikurang 2 kali 2 plus lambda pangkat 2 tidak sama dengan 0. Dari perhitungan metode eliminasi diperoleh solusi parameter lambda sama dengan -1. Hmm. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Oke, untuk penentuan kandidat titik ekstrim, ini kita substitusikan gitu ya, lambda sama dengan -1 ke persamaan 5. Ditemukan X sama dengan -2 ditambah 2 dikurangi 1 dikalikan Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Terus yang selanjutnya gunakan kendala 3, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Kemudian 0 ditambah Y kuadrat sama dengan 2, Y sama dengan kurang lebih dari akar 2. Di semua kandidat titik ekstrim yang memenuhi kendala adalah 0, akar 2 dan 0, -2 gitu. Seperti di gambar eh, sebelahnya gitu ya. Lagrange multiplier method ini menemukan titik ekstrim ya on constraint-nya. Jadi substitusi nilai lambda sama dengan 1 ini menghasilkan koordinat X sama dengan 0 dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi kandidat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Jadi diperoleh Y-nya itu kurang lebih plus minus akar 2. Dua koordinat titik ekstrim yang memenuhi syarat adalah 0 kuadrat dan 0 2 kuadrat gitu ya. Ini persamaan constraint-nya di X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dengan titik koordinatnya itu di 0 akar 2 dan 0 akar 2. Nah, selanjutnya untuk evaluasi dan hasil akhir optimasi. Jadi ketika ditentukan titik pertamanya itu di 0 akar 2, maka F-nya itu 0, akar 2 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 dikali akar 2 ditambah akar 2 dalam kurung pangkat 2 dikurangi 4 kali 0. Ditemukan F-nya itu 2 untuk F maksimumnya dan untuk F minimumnya titik koordinatnya itu di 0 dan akar 2 sehingga nilai F maksimumnya itu fungsi objektif maksimumnya itu 0, akar 2 sama dengan 2 dikali 0 akar 2 ditambah 0 dikurangi akar 2 ditambah eh, akar -2 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditemukan nilai minimumnya sama dengan 2 gitu. Jadi pada kendala lingkaran X2 plus Y2 sama dengan 2, jadi F maksimum dan F minimumnya sama gitu ya. Jadi hasil perhitungan menunjukkan fungsi objektif mencapai nilai ekstrim yang identik di kedua titik kandidat sehingga F max dan F minnya bernilai 2 pada batas lingkaran yang diberikan.
Melalui proses eliminasi dan substitusi tadi, kami menemukan nilai lambda ya sama dengan min 1. Dari nilai tersebut didapatkan koordinat X sama dengan 0. Dan dua kemungkinan nilai Y, yaitu positif dan negatif akar 2, setelah diuji kembali ke fungsi objektif, kedua titik ini memberikan hasil nilai 2. Artinya pada kendala lingkaran ini fungsi kita mencapai nilai ekstrim yang konstan sebesar 2. Untuk selanjutnya ke masalah 2 terkait dengan klasifikasi data anomali. Jadi dari deskripsinya datasetnya itu ada 50 titik dengan dua fitur numerik. Labelnya itu ada dua juga, 0 kondisi standar dan satu kondisi anomali. Karakteristiknya terpisah secara linear namun memiliki min 10% outlier gitu ya. Jadi seperti di sebelah kanan ini, sebaran data menunjukkan dua klaster utama dengan beberapa titik kecil yang mendekati klaster lawannya gitu ya. Baik dari yang label 0 ataupun yang label 1. Oke, selanjutnya ke metode 1, SPM ya, support vector mesin. Nah, ini soft margin. Untuk model SPM-nya itu adalah W1X ditambah W2X ditambah B0 sama dengan 0 gitu ya. Untuk W ini adalah bobot arah garis pemisah, sedangkan B ini adalah bias. Slack ini variabel untuk soft margin. Nah, untuk fungsi objektif soft marginnya ini min 1/2 W kuadrat ditambah C sigma slack. Ini kendalanya, jadi WTXI ditambah B lebih besar sama dengan 1 dikurangi slack 1, slack lebih besar daripada 0. Ini konsepnya untuk mencari hyperplane pemisah terbaik dengan margin maksimal menggunakan slack variabel I untuk menghadapi outlier. Untuk penanganan klasifikasi parameter C-nya, C besar mencoba mengurangi error sensitif outlier, C kecilnya lebih kokoh atau robust terhadap outlier demi margin yang stabil gitu ya. Jadi metode pertama yang digunakan ya ini metode support vector mesin dengan pendekatan soft margin. Strategi utama SPP adalah mencari hyperplane atau garis pemisah dengan margin terluar. Penggunaan parameter C di sini sangat penting untuk memberikan toleransi terhadap outlier agar garis pemisah tetap stabil dan memiliki kemampuan yang baik. Untuk metode kedua akan dijelaskan oleh Mas Septian. Silakan Mas Septian. Ya, baik. Terima kasih, Mas Tommy. Oke, untuk metode kedua yaitu genetic algorithm, yaitu GA singkatannya, untuk garis keputusan linear. Nah, di sini uh, kita agar GA fleksibel, garis direpresentasikan sebagai X plus BY plus C sama dengan 0. Di mana aturan klasifikasinya adalah hitung nilai tanda signed sama dengan S adalah dalam kurung AX plus BY plus C tutup kurung. Prediksi label 1 jika sek 0, selain itu berarti label 0 gitu. JE meminimalkan J sama dengan sigma 1 YI tidak sama dengan YI plus lambda sigma max dalam kurung 0 M min T1 dikali D TI dikali DI rek. Nah, metode ini mengoptimasi parameter garis AX plus BY plus C sama dengan 0 melalui proses evolusi berbasis kromosom yang mencakup nilai A, B, C, dan orientasi. Garis terbaik dicari dengan memaksimalkan fungsi fitness yang menyeimbangkan akurasi klasifikasi dan penalti margin melalui mekanisme seleksi, persilangan, mutasi, serta elitism secara interaktif. Nah, sebagai pembanding, di sini tuh kami menggunakan GA yang berbeda dengan SVM. GA mencari garis optimal melalui simulasi evolusi,
dan melalui tahapan seleksi, persilangan, dan juga mutasi terhadap populasi kromosomnya. Algoritma ini terus memperbaiki diri hingga menemukan garis yang memberikan tingkat kesalahan klasifikasi paling rendah. Next, Mas Tommy. Nah, di sini ada dua gambar yaitu perbandingan visual decision boundaries antara model satu yaitu SVM dan juga model kedua yaitu GA. Nah, untuk di SVM, visualisasi ini menunjukkan garis pemisah hyperplane yang dihasilkan oleh algoritma SVM dengan prinsip maksimum margin. Dengan parameter C sama dengan 1,0 soft margin, model tetap stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap pencilan outliner berupa kemudian berupaya menjaga jarak optimal antara kedua kelas data. Yang di sebelahnya ada dengan metode GA, yaitu visualisasi menunjukkan garis keputusan yang ditemukan sebagai proses evolusi populasi. Tidak seperti SVM yang berbaris margin, GA mencari parameter garis AX plus BY plus C sama dengan 0 yang meminimalkan total kesalahan klasifikasi berdasarkan fungsi fitness. Garis yang dihasilkan cenderung lebih fleksibel. Nah, dapat kita lihat sebenarnya secara garis besar, garis pemisah yang dihasilkan keduanya cukup efektif ya. Nah, namun SVM memang cenderung lebih konsisten di tengah klasternya karena fokusnya pada margin maksimal. Sementara itu, kalau di GA, genetika eh, untuk GA sendiri sangat fleksibel mengikuti fungsi fitness yang kita desain, meskipun performanya sangat bergantung pada pengaturan parameter mutasinya. Gitu. Next. Hasil evaluasi dan performa dari dua modelnya adalah secara statistik SVM linear mengungguli GA dengan akurasi 86,67% dan F1 score sebesar 83,33%. SVM lebih akurat dalam meminimalkan kesalahan deteksi anomali. Angka-angka ini membuktikan bahwa mekanisme slack variabel pada SVM bekerja lebih efisien dalam menangani outlier pada dataset ini. Next, Mas Tommy. Analisis metrik akurasi versus F1 score. Untuk akurasi memiliki rumus yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif ditambah false positif dan ditambah false negatif. Sementara untuk F1 score adalah uh, dua uh, dua PR dibagi P plus R. Nah, mengapa berbeda antara akurasi dan juga advance score? Karena akurasi ini fokusnya adalah menghitung total prediksi yang benar, bisa menipu jika data itu tidak seimbang. Nah, untuk advance score menyeimbangkan precision dan juga recall lebih relevan untuk kasus anomali karena fokus pada deteksi kelas positif yang jarang. Jadi kesimpulannya adalah dalam kasus ini menghindari false negatif atau anomali yang lolos adalah prioritas utama. Next, Mas Tommy. Nah, untuk kesimpulan terakhir sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa SVM Self-Margin adalah model yang paling baik atau paling robust atau tangguh untuk menangani data dengan outlier. Fleksibilitas GA memang menarik. Namun untuk stabilitas klasifikasi linear, SVM masih menjadi standar yang lebih baik. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.